Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kabar kalian sehat-sehat saja. Nah, bertemu kembali bersama Ibu Bintarawati Lumbantoruan. Karena sebelumnya kita sudah kenal ya di pertemuan siswa baru. Nah, di sini Ibu membawakan akuntansi dasar mata pelajarannya. Sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum Ibu membahas tentang materi kita, Ibu akan membahas dulu apa sih kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di pembahasan kali ini. Nah, kompetensi dasar yang 31 itu kompetensi pengetahuan kalian untuk memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sedangkan yang 41 itu prakteknya, supaya kalian mampu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Indikator pembelajaran kita menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan tujuan dan peran juga informasi akuntansi. Nah, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian akuntansi itu sendiri dan mampu menjelaskan peran dan informasi dari akuntansi tersebut. Oke. Di bab 1 kita masih membahas seperti yang tadi di indikator dan tujuan pembelajaran, yaitu tentang pengertian, tujuan, peran, dan pihak yang membutuhkan informasi. Ini bab pertama di pertemuan pertama kita. Tapi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu sejarah akuntansi itu sendiri. Nah, awal mula pencatatan akuntansi berawal diterbitkannya buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality oleh Lucas Paciolo, atau yang dikenal dengan Bapak Akuntansi. Pembukuan mulai dilakukan secara sistematis dengan menggunakan sistem berpasangan. Ya, berpasangan. Kalau berpasangan itu seperti kaki dan tangan, ada kiri dan ada kanan. Begitu juga dengan pencatatan akuntansi, ada debit dan ada kredit. Oke, sistem pembukuan berpasangan berkembang di Eropa. Awal mulanya khususnya Belanda yang dikenal dengan sistem pencatatan kontinental. Maksudnya di Belanda dikenal dengan sistem pencatatannya kontinental. Kemudian pada abad ke-19, teori dan praktek pembukuan berpasangan dikembangkan di Amerika Serikat dan dikenal dengan sistem pencatatannya Anglo-Saxon. Ini sistem pencatatannya, nama sistem pencatatannya. Kalau tadi di Belanda kontinental, di Amerika Serikat Anglo-Saxon. Oke, di Indonesia sendiri akuntansi mulai tampak pada zaman penjajahan Belanda. Nah, kalau di sini aja kita tahu ya, kalau penjajahan Belanda berarti tadi sistemnya menggunakan sistem kontinental. Nah, di mana kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan menanamkan modalnya, sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap akuntansi tumbuh dan berkembanglah. Nah, Ibu bilang tadi kan, berkembanglah sistem kontinental Belanda karena Indonesia pada zaman itu dijajah oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan mendapat pengakuan dari Belanda, putra-putri Indonesia dikirim ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu akuntansi. Pada tahun 1952 dibukalah jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang kemudian diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Dan pada tahun yang sama bergeserlah sistem kontinental yang kita pakai pada zaman penjajahan Belanda ke sistem Anglo-Saxon, Amerika Serikat. Tahun 1957 berdirilah organisasi Ikatan Akuntansi atau IAI tahun 1967. Nah, dibukanya penanaman asing di tahun 1967. Di tahun 1996 disusunlah standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan
Disinilah dasar pembelajaran akuntansi di SMK maupun di tingkat sekolah menengah ke atas. Itulah perkembangan akuntansi yang berada di Indonesia. Itu sejarah atau awal mulanya akuntansi ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke pengertian akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Akuntansi menurut AAA atau American Secretarial Association. Akuntansi menurut AAA adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Oke. Nah, ini dia pengertian akuntansi selanjutnya yang berasal dari AIPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Artinya proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Nah, definisi akuntansi dalam arti luas. Dalam arti luas berarti semuanya ya adalah atau umum atau universal adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Nah, ini beberapa pengertian di dalam akuntansi. Oke, kegiatan akuntansi berikutnya. Pasti yang merupakan kegiatan akuntansi ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pertama itu kalian melakukan pencatatan. Nah, pencatatan pasti tahu ya, pasti mencatat atau menulis ke dalam buku atau ke dalam dokumen. Nah, ini juga ada kan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan dalam dokumen. Bukti transaksi ke dalam buku harian dengan cermat dan kronologis. Seperti ini, biasa pencatatan di dalam akuntansi itu melalui yang pertama ada buktinya dulu. Buktinya itu bukti transaksi. Bukti transaksi itu Ibu contohkan yaitu kwitansi. Pasti tahu dong kwitansi. Nah, setelah adanya kwitansi atau bukti transaksi, baru kita pindahkan ke dalam buku catatan atau buku harian yang dinamakan jurnal. Nah, dengan cermat dan kronologis katanya, artinya kita mencatat ke dalam buku harian itu sesuai dengan tanggal transaksinya atau tanggal kejadiannya. Contoh, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Itu contoh transaksinya. Jadi kita harus tulis ke dalam buku catatan kita sesuai dengan tanggal transaksinya. Tanggal 1, 2, 3, dan 4. Itu secara kronologis berurutan dia. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. Nah, itu kronologis. Nggak bisa kita catat habis dari tanggal 1 ke tanggal 3. Nah, nggak bisa karena masih ada tanggal 2. Habis tanggal 1 ke tanggal 4. Nggak bisa karena ada tanggal 2 dan tanggal 3. Secara kronologis itu ya berurutan habis 1, 2, 3, dan 4. Kecuali kalau tidak ada tanggal 2, yang ada tanggal 3, baru habis tanggal 1, tanggal 3. Seperti itu yang namanya pencatatan secara kronologis. Yang kedua, penggolongan. Nah, ini pengelompokan transaksi keuangan perusahaan ke dalam perkiraan buku besar. Jadi setelah kita catat, kita kelompokkan. Nah, contoh, tadi kan kwitansi artinya kita membeli. Jadi ketika kita membeli suatu barang lah contohnya, kita membeli misalnya handphone merek Vivo, Oppo, sama Samsung. Kita kelompokkan, Oppo aja, Vivo aja, Samsung aja. Jadi kelompoknya berdasarkan nama-nama tipe handphonenya atau merek handphonenya ya, merek handphonenya. Baru yang ketiga itu ada peringkasan atau yang selanjutnya itu peringkasan. Kita ringkas catatan kita. Handphone Oppo tadi ada berapa?
handphone Vivo tadi ada berapa, Samsung ada berapa, itu kita ringkas. Misalnya contohnya Oppo berjumlah 5, kita ringkas Oppo 5. Tadi Vivo ada 3, Vivo 3, Samsung ada 2, Samsung 2. Jadi kita ringkas dari dari penggolongan tadi. Baru tahap terakhir yaitu pelaporan. Nah, pelaporan ini kita melaporkan. Setelah kita catat, kita golongkan, kita ringkas, ya kita buat laporannya dari kegiatan kita yang pertama, yaitu apa tadi? Pencatatan, penggolongan, peringkasan. Itu gunanya untuk apa? Untuk melihat bagaimana catatan kita tadi layak atau tidak layak. Karena catatan itu nanti atau pelaporan kita itu nanti berfungsi untuk memberikan informasi. Nah, untuk tahap yang lebih lanjut nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini peran akuntansi. Peran akuntansi ada 4, yaitu sebagai pengendali keuangan, operasi perusahaan, pelaporan, perencanaan. Nah, pengendalian keuangan itu pasti udah tahu ya, mengendalikan atau mengatur. Contoh, ketika kamu punya uang 100.000, kamu disuruh 100.000 itu, contohnya uang jajan aja. Kamu dikasih uang jajan sama orang tua 100.000 untuk 1 minggu. Kamu disuruh mengendalikan atau mengatur uang yang 100.000 itu selama 1 minggu. Bagaimana caranya yang 100.000 itu setidaknya tidak habis dalam 1 minggu? Pasti kamu atur bagaimana supaya nggak habis 100.000 itu dalam 1 minggu. Yang pasti kamu tidak membeli atau menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang membuat uang kamu berkurang. Kalau bisa uang kamu itu malah lebih gitu, ada sisanya, sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan yang lainnya. Baru yang kedua, operasi perusahaan. Operasi itu kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan contohnya apa? Contoh gampangnya aja, menggaji karyawan atau memberikan gaji atau salary untuk karyawan yang sudah bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, tahap melaporkan. Nah, tadi juga ada kan tahap pelaporan di sini. Peran akuntansi juga ada yang namanya pelaporan. Nah, pelaporan ini untuk mengetahui bagaimana jalannya perusahaan kita. Layak tidak perusahaan kita itu berkembang? Layak tidak perusahaan kita itu memberikan dampak yang positif bagi orang lain? Yang keempat, perencanaan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, pihak-pihaknya itu ada 2. Yang pertama itu pihak intern, yang kedua itu pihak extern. Pihak intern itu yang berada di dalam perusahaan, yaitu contohnya manajemen dan direktur utama. Pihak extern, pihak yang berada di luar perusahaan. Contohnya pemilik perusahaan, investor, para pegawai atau karyawan, kreditur, dan pemerintah. Nah, ini pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Tujuan umum prinsip akuntansi. Tujuan yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta ekuitas perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto. Aktiva setelah dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul akibat dari usaha memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan sehingga dapat memperkirakan kemampuan perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva seperti informasi mengenai aktiva, pembiayaan, dan investasinya. Dan yang terakhir, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan pemakaian laporan. Nah, itu tujuan umum prinsip akuntansi. Di awal kita mendapatkan kata-kata aktiva.
Ibu akan jelaskan aktiva itu apa. Aktiva itu harta. Ada harta tetap, ada harta tidak tetap. Contohnya apa? Harta itu contohnya kas. Itu lebih mudahnya. Kas itu apa? Uang. Kas di dalam akuntansi itu uang. Kewajiban itu utang. Nah, pastilah kalian tahu apa itu utang ya. Nama lainnya kewajiban di dalam akuntansi. Ekuitas yaitu modal. Itu aktiva, kewajiban, ekuitas. Tujuan berikutnya, tujuan kualitatif dilihat dari nilai prinsip akuntansinya. Yang pertama itu tujuan kualitatifnya relevan atau berkaitan dianya atau berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua dapat dimengerti atau dipahami. Yang ketiga dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Yang keempat dia itu netral. Yang kelima tepat waktu. Yang keenam dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini antara tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya. Dan yang terakhir lengkap. Nah, sampai di sini pembahasan kita dalam pembelajaran akuntansi dasar awalnya. Ibu berharap kalian mengerti dan memahami materinya. Boleh dibaca kembali, dicari lagi dalam buku-buku yang lainnya supaya lebih mengerti, atau dicari di internet biar agar lebih luas lagi wawasannya. Nah, materi kita ini dicatat di dalam buku akuntansi ya nak, yang panjang dianya. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, boleh bertanya melalui forum diskusi. Sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai.